Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan mari sebelum duduk kita ucapkan ayat untuk minggu ini. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dihapus ayatnya, hafal 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara akan alami banyak hal-hal yang luar biasa. Silakan saudara duduk. Lewat Kristus kita bisa bercakap menanggung segala perkara. I can do anything through Christ. Ya, lalu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saya tinggal sebutkan ayatnya, saudara hafal ya. Puji Tuhan, pastikan saudara sudah pegang roti dan anggur. Hari ini kita masuk bulan yang ke-10, artinya tahun ini tinggal 91 hari lagi. Saya berdoa saudara-saudara akan mengalami banyak penyediaan Tuhan. Karena sebelum saudara sampai di bulan ini pun Tuhan sudah menunggu saudara dengan berkat yang luar biasa. Tuhan sudah siapkan saudara reservasi berkat-berkat yang ajaib buat saudara, seperti yang saya sering sampaikan. Bahwa dia tidak perlu berjalan dengan waktu, dia yang menciptakan waktu, dia bisa mendahului saya dan saudara di bulan depan, di tahun depan, di minggu depan, di hari besok, dan dia sudah reservasi berkat yang luar biasa. Saudara-saudara, mata kita tertuju kepada Tuhan, seperti mata hamba memandang kepada tuannya. Ya, dan juga kepada nyonyanya, kata kitab Mazmur pasal 123, saudara, saya percaya saudara punya berkat-berkat luar biasa sudah Tuhan siapkan. Mata kita tinggal tertuju. Tema kita tahun ini Rest in Acceleration, tetap beristirahat di dalam percepatan yang Tuhan kerjakan. Jangan pernah menganggap bahwa Tuhan cuman urusan sorga. Tuhan urusan semuanya, sebab sekali dia berkata sudah selesai, termasuk masalahmu, persoalanmu, kutukmu, semua penyakitmu sudah selesai. Sekali dia berkata sudah selesai, itu all things, semuanya ada di dalamnya. Segala sesuatu yang bisa disebutkan masuk di dalam sudah selesai. Jadi hari ini kita akan menerima tubuh dan darahnya. Saya berdoa saudara akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan perhatikan vonis dokter, jangan perhatikan hasil diagnosa, perhatikanlah firman Tuhan. Semua hasil diagnosa, semua yang saudara lihat itu disebut fakta. Semua yang saudara percaya itu disebut kebenaran. Dan kebenaran kekal selama-lamanya. Fakta ada expire-nya, fakta ada endingnya, kebenaran kekal selama-lamanya. Fakta ada ujungnya, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Dan sebab apa yang kuteruskan kepadamu, 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Your grace, so to me, give me life. Now I see your broken body is my healing. Your sinless blood gives my redemption. Your chosen suffering brings perfect life to me. Lord, your sacrifice has made me whole. Through the cross I am forever yours. Your love pour on me.
your spirit, the anointing, breaking free. I'm alive, I'm alive, I am free. Oh, your broken body is my healing, your sinless blood gives my redemption, your chosen suffering brings perfect life to me. Lord, your sacrifice had made me whole. Through the cross, I am forever yours. This is a holy moment. This is a holy moment with you. I open my heart to all you wanna do. I still my soul to remember the cross, where you took all my shame and sickness, all I lost, where you took all my shame and restored all I lost. Diulang. Mari pegang roti. Your broken body, tubuhmu yang terpecah, memberikan kesembuhan bagi kami. Saya tidak peduli nama penyakit yang saudara derita, mau asma kah, mau GERD kah, mau apakah, semua sudah selesai. Kita tidak bicara penyakit, kita bicara kesembuhan. Kita tidak bicara masalah, kita bicara jalan keluar. Kita tidak bicara pergumulan, kita bicara jawaban. Obah roti di tangan kami menjadi dagingmu, waktu kami memakannya. Kami menerima kemenangan karena segala berkat yang terbaik sudah Tuhan siapkan bagi kami. Dan setiap kali kami memakan tubuh kami, ingat akan Kau. Apa yang sudah Kau kerjakan, penyelesaian yang sudah Kau kerjakan, kemenangan yang sudah Kau kerjakan, itu menjadi bagian kami. Percayakah saudara, bahwa roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan percaya dan terima berkatnya, terima kemenangan, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Di mana darahmu tercurah, terorak, belas kasihan, pengampunan, perlindungan menjadi bagian kita semua. Rumahmu akan berbeda dengan rumah orang lain, karena ada perlindungan Tuhan. Tidak ada penyakit mara bahaya yang menimpa engkau. Engkau dijauhkan dari segala kecelakaan. Karena darah Yesus memberikan perlindungan yang luar biasa. Bahkan saya berdoa kaum keluarga saudara yang tidak bersama-sama dengan saudara pun menerima berkat yang sama. Saudara yang di rumah dengarkan, oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus yang psikosomatik, suka menyalahkan diri, suka pukul-pukul diri hari ini. Semua pukulan sudah diterima oleh Tuhan. Engkau tinggal menerima kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan. Darahnya bukti bahwa dia sangat mengasihi saudara. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembuh, kami sehat, kami diberkati. Dan melihat hari esok dengan tertawa. Dalam nama Yesus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Saudara, kebenaran dalam Kristus, akar dari semua tertuduh, akar dari semua stres, akar dari semua depresi adalah rasa bersalah atau rasa tertuduh. Hari ini saudara, saya percaya saudara bebas dari rasa bersalah, rasa tertuduh. Karena Tuhan telah mengambil rasa bersalah saudara. Tuhan telah mengambil rasa tertuduh saudara. Dan dia bakukan di kayu salib. Iblis suka mengingatkan masa lalu saudara. Tuhan mengingatkan masa depan saudara. Bahwa saudara adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam Kristus Yesus. Yang sudah memberkati saudara. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar hari ini gereja Abraham dan gereja Lot. Saudara bisa lihat di dalam Kejadian 18 dan Kejadian 19. Ada dua judul yang berbeda. Yang satu Tuhan mengulangi janjinya. Yang kedua Sodom dengan Gomora dihancurkan. Saudara-saudara, saya ingin membawa saudara untuk mengerti bahwa saudara ada di dalam Kejadian 18. Sehingga segala berkat-berkat yang luar biasa tanpa saudara meminta pun Tuhan sudah siapkan. Tanpa saudara, karena
Waktu Tuhan berbicara khotbah di atas bukit, sebetulnya dia sementara berbicara tentang hukum Taurat yang semua orang tidak bisa lakukan. Ya, kalau tanganmu satu salah potong dia, kalau matamu satu tidak benar cungkil dia. Maka saudara tahu gereja akan penuh seperti orang-orang yang baru selesai amputasi, saudara ya. Bersyukur Tuhan datang untuk menyelesaikan semuanya itu. Lalu saudara-saudara dia mengajar tentang doa Bapa kami, ampunilah supaya kamu diampuni. Tetapi ketika dia sudah mati di kayu salib, Paulus mengajarkan hal yang berbeda. Ampunilah karena kamu sudah diampuni oleh Bapa di surga. Ya itu berbeda. Lalu sudah Tuhan mengajar, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka kamu akan dibukakan. Di dalam Matius pasal 18 Tuhan berkata kepada Petrus, aku memberikan kepadamu kunci. Semua bilang kunci. Nah sekarang kalau saudara punya kunci perlu ketok enggak? Tidak perlu. Kalau saudara sudah punya kunci perlu toki pintu lagi enggak? Ya tidak perlu, langsung buka. Kalau saudara nggak punya kunci, pintu itu tergantung orang di dalam. Kalau ada orang dalam, makanya Pak saya ini susah naik karena terhadap orang dalam Pak. Tapi Tuhan berikan engkau kunci, tidak tergantung orang di dalam. Bisa bilang amin? Tidak tergantung orang dalam. Karena ada orang atau tidak ada orang, pintu sudah bisa buka kapan saja. Jadi sudah bisa lihat, kita ada di gereja mana, kita ada di bawah mana nanti kita lihat. Yang satu pegang kunci, yang satu ketok pintu. Saya percaya Tuhan berjanji, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Allah mau tidak dan kunci kerajaan telah aku berikan kepadamu. Jadi saudara tidak tergantung orang dalam. Dengarkan, mau ada orang dalam kah tidak ada, Tuhan promosi engkau dengan caranya yang ajaib. Saya percaya Yusuf berusaha untuk pakai orang dalam, tapi Tuhan bilang jangan. Orang dalam tidak penting, saya jauh lebih penting. Dan akhirnya Yusuf diangkat bukan pakai orang dalam, saudara ya. Pakai caranya Tuhan. Haleluya. Saya berdoa saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa ini. Mari kita mulai. Di dalam Kejadian 18 Allah mengulangi janjinya. Saudara jangan kaget kalau khotbahnya mirip-mirip terus. Karena Tuhan mau saudara percaya. Sebab apa? Terlalu lama kita diulang-ulang dengan khotbah yang salah. Kamu kalau baik kamu diberkati. Kalau tidak kamu akan hancur. Makanya kenapa Tuhan tidak dengar doamu? Karena kamu kurang ajar. Ini terlalu lama sampai kita menganggap kita ini orang tidak layak untuk menerima berkat Tuhan. Kenapa? Diulang terlalu lama. Bertahun-tahun. Sampai itu mendarah daging dalam kita. Tapi hari ini saya kasih kabar baik. Berkat itu karena Tuhan, bukan karena saudara. Kebenaran yang saudara terima karena Tuhan, bukan karena saudara. Saudara ingat Roma pasal 5? Karena ketaatan satu orang, saya jadi orang benar. Karena ketidaktaatan satu orang, semua kita jadi orang berdosa. Jadi kita ini berdosa bukan karena dosa kita, karena ketidaktaatan Adam yang pertama. Tapi karena ketaatan Adam yang kedua, saya jadi orang benar. Jadi hari ini saya benar bukan karena ketaatan saya, tapi karena ketaatan Kristus. Saya ulang lagi saudara ya, Tuhan tidak pernah berdosa, amin. Darahnya itu darah yang suci. Kenapa? Penelitian abad 20 darah yang masuk ke bayi itu tidak ditransferkan oleh ibunya. Tidak. Hanya nutrisi, oksigen, dan juga barang-barang yang selesai dipakai. Ya, itu plasenta tidak mensuplai darah. Kalau sampai plasenta mensuplai darah, berarti darah dalam kandungan Maria. Yesus dalam kandungan Maria juga orang berdosa karena Maria adalah orang berdosa. Jadi darah Yesus darah yang suci yang tidak bercacat, tidak bercela. Lalu dia menjadi berdosa sampai dia harus memanggil Allah bukan lagi Bapa. Dan Bapa memalingkan diri karena melihat semua dosa dunia sudah ditanggung atas dia. Nah, Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Bisakah dia menjadi berdosa? Bisa. Karena dia mengambil dosa saya dan saudara dan dia menjadi berdosa. Lalu kita yang tidak pernah tidak berbuat benar bisa jadi orang benar? Bisa. Kebenaran Tuhan ada di dalam kita. Kebenaran Tuhan pindah kepada kita dan kita jadi orang benar. Dan hari ini kalau saudara hidup dalam kebenaran karena saudara sudah dibenarkan. Saya ulang-ulang terus supaya saudara tahu. Kenapa saudara? Karena dalam pengamatan saya sudah berkhotbah di beberapa daerah Kristen saudara ya. Saya sudah berkhotbah di Rote. Saya sudah berkhotbah di Manado, di Papua. Ini daerah-daerah yang sangat rohani. Kenapa? Sampai mabuk pun dia masih bisa nyanyi lagu rohani, saudara ya. Benar, saudara ya. Di Manado kalau orang mabuk kadang-kadang dia nyanyi lagu rohani yang mendukung dia punya perbuatan. Ke utara, ke selatan. Itu adalah lagu rohani, saudara ya. Bahkan saudara-saudara di Rote kalau orang mabuk lagi main judi masih bisa nyanyi tenang.
janganlah kini. Dua jalan, begitu kira-kira saudara ya. Masih bisa nyanyi luluran. Di Papua apalagi saudara ya. Saya pergi pelayanan, ada orang mabuk di pinggir jalan. Saya buka kaca, saya bilang, Ipar, ada tertulis kasihilah sesamamu manusia. Sebelum dia minta sesuatu, dia bilang ada tertulis, firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu. Itu di masjid. Ya, makanya saudara, yang saya pernah cerita buat saudara, orang mabuk sampai lupa pulang rumah itu kan, masih ingat ya? Dia sudah, maka tempat yang paling aman untuk dia singgah bermalam adalah gereja. Besok hari Minggu dia mabuk di malam Minggu, saudara ya. Begitu pendeta datang mau buka pintu gereja, dia lihat ada orang mabuk, dia bilang, kenapa kamu tidur di sini? Langsung dia jawab pakai firman Tuhan, mengapa engkau melarang aku tinggal di rumah Bapakku, saudara ya. Wah, kemudian pendeta lanjutkan, apakah engkau Mesias? Engkau sendiri yang mengatakannya, saudara. Dia habis akal, saudara. Dia telepon polisi, tolong datang nih, saya mau ibadah, ada orang mabuk. Begitu polisi datang dengan mobil patroli, dia menoleh kepada pendeta dan dia berkata, saatku telah tiba. Bayangkan itu, orang mabuk bisa tahu skenario penyaliban Tuhan, saudara ya. Apalagi dia waras, saudara ya. Wah. Makanya saya bilang ini daerah-daerah yang cukup rohani sampai mabuk pun bisa tahu ayat firman Tuhan. Bilang kiri kanan jangan kalah dengan orang mabuk, saudara. Hebat-hebat, saudara ya. Saya ingat ada orang berdebat ya tentang mereka punya status dan pekerjaan. Dia bilang begini, saya ini pekerja mebel, saya suka bikin pintu. Dan sesuai dengan Alkitab, akulah pintu. Oh, saya kerja di PDAM, tiap hari saya mesti urus air mengalir ke rumah. Akulah air hidup, saudara. Satu bilang begini, saya kerja di PLN, tiap hari saya mesti pastikan listrik mesti menyala. Akulah terang dunia. Ada satu orang dia terakhir kerja tukang mabuk, dia bilang kamu semua sudah tinggal tunggu saya punya sekarang. Kamu dengar ya, saya ini pokok anggur yang benang. Kamu itu carang-carang saja, saudara. Karena tiap hari suka minum anggur, saudara ya. Saya ini pokok anggur yang benar, kamu itu carang-carang saja. Bayangkan saudara, sampai mabuk pun masih bisa tahu dia pokok anggur yang benar, saudara ya. Nah itu yang tadi dia bilang, apakah engkau Mesias? Itu engkau sendiri mengatakannya, saudara ya. Luar biasa. Padahal Tuhan cuma pokok anggur yang benar itu cuma Tuhan, saudara ya, bukan yang lain. Nah, sudah lihat Tuhan mengulangi janjinya supaya kita jangan salah omong. Oh pantas memang saya dapat ini karena saya kurang ajar. Tuhan bilang itu ayat di mana terlalu lama saya dengar pendeta mengajarkannya. Sudah saatnya kita pindahkan mimbar kita dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Di Gunung Sinai kamu harus. Di Gunung Sion aku akan. Bukan saudara, tapi Tuhan yang akan bekerja buat saudara. Bukan saudara, tapi Tuhan yang akan memberkati saudara. Di Gunung Sinai kamu harus. Makanya kalau kamu tidak ampuni, Bapa tidak ampuni. Tapi di Gunung Sion, ampunilah sama seperti Bapamu sudah mengampuni kamu. Mari kita lihat, di rumah Abraham ada kabar baik. Ada janji Tuhan yang diulang. Di rumah Lot ada kabar kehancuran. Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Saya berdoa saudara akan dengar kabar-kabar sukacita. Kenapa? Karena Lukas pasal 4 pun Tuhan tidak melanjutkan apa yang dia baca di sinagoga waktu dia pergi ke Nazaret. Begitu dia sampai di Nazaret, mereka kasih dia Alkitab, mereka kasih dia buku, lalu dia mulai membaca. Nah, ketika dia selesai membaca, dia tutup kemudian berkata, hari ini telah genap apa yang kau baca. Apa yang dia baca? Yesaya pasal 61. Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba, menjelikan mata orang buta, membebaskan orang dari penjara, dan menyatakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Lalu ia menutup kitab itu. Kenapa ia menutup? Karena ayat itu belum selesai, masih koma. Dan memberikan pembalasan kepada orang-orang berdosa. Kenapa dia tutup dan dia tidak baca kalimat belakang? Karena waktu ini bukan waktu pembalasan. Waktu ini adalah waktu keselamatan. Kalau Tuhan tahu menutup kitab, kita juga harus tahu menutup kitab. Jangan kita khotbahkan apa yang tidak Tuhan khotbahkan. Jangan kita sampaikan apa yang tidak Tuhan sampaikan. Kadang-kadang kita ini lebih hebat daripada Tuhan. Lalu Paulus berkata, sedangkan kabar penghukuman saja ada kemuliaan, apalagi kabar keselamatan yang luar biasa. Kemuliaannya jauh lebih hebat. Saudara tahu, domba waktu dibawa ke tempat pembantaian, yang diperiksa bukan orang berdosa yang bawa domba. Kenapa? Orang berdosa itu harus membawa domba untuk penebusan salahnya. Dan saudara-saudara,
Begitu domba itu dibawa, maka imam akan memeriksa dombanya, bukan memeriksa orang berdosanya. Dombanya yang diperiksa. Siapakah domba, anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia? Yesus Kristus, dia yang diperiksa. Begitu dia masuk ke Yerusalem pada Minggu Palma, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sebelum penyalipan pada hari Jumat, mulai saat itu mereka bersoal jawab dan mereka tidak menemukan salahnya. Lalu berhentilah mereka bertanya, bahkan Pilatus pun sendiri berkata, aku tidak menemukan salahnya. Dia domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Saudara-saudara, bukan orang berdosa yang bawa domba ini yang diperiksa. Tapi domba yang dibawa oleh orang berdosa itulah yang diperiksa. Buta atau tidak, cacat atau tidak, pincang atau tidak. Karena semakin bagus dombanya, semakin besar berkat yang akan dia terima dari domba itu. Sesudah itu, tangannya ditumpangkan ke atas domba itu sebelum disembelih. Semua dosa, semua salahnya dipindahkan kepada domba itu. Dan semua kebaikan kebenaran domba itu pindah kepada dirinya. Sekarang orang ini jadi orang benar, domba ini jadi domba berdosa. Upah dosa ialah maut. Dia harus disembelih. Jadi saudara-saudara, bukan saudara yang diperiksa, tapi anak domba yang diperiksa. Jadi kalau ada orang bilang begini, periksa hati. Kau bilang begini, so periksa, hatinya mantap. Loh mantap, saya punya anak domba, hatinya mantap sekali. Jadi saya layak terima berkat hari ini. Jadi kalau ada orang bilang periksa hati, dia sementara menyalahi aturan firman Tuhan. Yang diperiksa bukan saudara, tapi anak dombanya yang diperiksa. Dan begitu anak domba diperiksa, tidak ada salahnya. Sampai Pilatus berkata tidak salah. Jadi kenapa saudara layak menerima yang terbaik dalam 3 bulan ini? Karena anak domba kita yang kita terima hari ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bisa bilang amin? Jangan minta terlalu kecil. Tuhan tidak pernah pusing dengan kau punya permintaan. Aduh sorry aku permintaan ini berat sekali. Ini aduh tidak pernah. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan amin. Itu rumah Abraham, kabarnya kabar janji Tuhan akan digenapi. Kabarnya kabar keselamatan. Nah sebelum janji Tuhan ini akan terjadi dalam Abraham, maka hal pertama yang Tuhan robah di Abraham adalah merubah namanya. Dari Abram menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Dua-dua ada unsur Yahweh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa kita beribadah? Karena unsur Yahweh-nya mau ditambahkan di dalam kita. Sehingga waktu janji Tuhan itu diberikan, kita tetap akan bersyukur. Tidak seperti orang Israel yang tiap hari lihat mujizat masih bersungut-sungut. Saya berdoa, jauh sebelum saudara menerima, saudara sudah memperkatakan dan bersyukur atas segala hal. Mungkin waktu pertama kali mereka sedikit kagok ya. Papa Abraham. Mama jangan salah. Saya Abraham loh. Oh iya, sorry. Papa Abraham. Lalu, iya Mam Sarai. Papa jangan salah. Sarah bukan saya bukan Sarai lagi, saya Sarah. Oh iya Mam Sarah. Tetangga denger. Kasihan 2 orang tua itu saking rindu anak. Sampai namanya udah dirubah. Yang artinya sudah punya anak. Tetapi mereka tidak terganggu dengan omongan orang. Dengarkan, nasib saudara bukan ditentukan oleh apa kata orang. Tapi apa kata firman Tuhan. Kayaknya kau punya karir sudah macet. Karena orang yang berseberangan dengan kau sekarang sudah jadi penentu kebijakan. Kau habis. Bilang begini, nasibku bukan ditentukan oleh orang itu. Tapi oleh Tuhan. Karena Mazmur 75 berkata, bukan dari timur atau dari barat datangnya peninggian. Datangnya dari Tuhan. Bisa bilang amin? Bukan dari Jakarta atau dari pusat. Tapi dari Tuhan. Haleluya. Saya sudah melihat dan mengalami. Orang sampai dikasih surat kaleng. Saudara. Sampai di menteri pun udah dikirim berita buruk. Tapi karena Tuhan yang angkat. Tidak ada yang bisa menutupnya. Tidak ada yang bisa menurunkannya. Haleluya. Kau mau harap sama siapa? Tuhan atau kepala dinas? Kepala dinas pensiun, Tuhan terpensiun-pensiun. Semua musim bisa berubah, situasi bisa berubah. Kasih Tuhan tetap abadi.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Ku tetap. Apakah saudara masih tetap percaya Tuhan walaupun orang-orang yang sekarang berseberangan dengan saudara sekarang menempati posisi penting? Orang Mesir bilang begini, orang Israel so masuk perangkap. Saya tanya, yang ngomong sudah masuk perangkap dan diomongin masuk perangkap, siapa yang masuk perangkap? Yang ngomong. Karena laut itu jadi jalan keselamatan bagi Israel, tapi jadi perangkap bagi yang ngomong-ngomong itu. Betul ke tidak? So habis dia. Depo karir so mati. Ini yang ngomong nih yang nanti mati karir, saudara ya. Ini fakta Alkitab nih loh. Orang Israel kan bilang tuh. Orang Mesir bilang, habis dong, dong susah aja, masuk perangkap sudah, tong santai-santai saja, terus tenang saya, mau lari kiri padang gurun, mau lari kanan padang gurun, mau mundur, ketemu orang maju, laut, dong so masuk perangkap. Ternyata yang ngomong masuk perangkap, mereka sendiri yang masuk perangkap. Tahu kisahnya kan? Memang lalu kita lurus sedikit perkembangan orang Israel. Dong ribut sekali. Musa mau masuk mau balik kita. Musa. Kenapa? Mereka melihat laut itu sebagai kuburan. Musa, kasih kembali kita ke Mesir. Kenapa? Kita pasti mati. Tapi terhormat kalau mati di Mesir. Ada batu nisan. Dan sekarang kan sudah bulan Oktober. Nanti Desember keluarga bisa datang bawa lilin, pasang lampu dan kasih bunga. Karena ada batu nisan. Tapi kalau mati di laut, siapa yang mau lihat kuburan kita? Mereka melihat laut itu sebagai kuburan, tapi Tuhan melihat itu sebagai jalan keluar. Pinjam mata Tuhan untuk lihat setiap situasi saudara. Ternyata itu bukan akhir dari karir saudara. Itu awal dari karir saudara yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Allah mengulangi. So habis jalan kita dokter bilang sutra mungkin ini sudah bukan waktu melahirkan. Tahun depan kau punya anak. Tahun depan kau punya anak. Yes, aku percaya. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Orang Israel bilang ini kuburan. Tuhan bilang ini jalan keluar. Orang Mesir bilang dong so masuk perangkap. Ternyata mereka masuk di perangkap yang mereka bilang orang Israel sudah masuk. Luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Yang datang di rumah Lot adalah malaikat. Yang satu Tuhan sendiri, yang satu pelayan-pelayannya atau pembantu. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 17. Hukum Taurat datang lewat Musa, tapi kasih karunia datang lewat Kristus Yesus. Musa adalah hamba, Kristus adalah anak. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sudah bisa lihat ya apa yang terjadi di rumah Abraham. Tuhan sendiri yang datang. Saya percaya pasti Tuhan berbicara tentang kasih karunia, pasti Tuhan berbicara tentang anugerahnya, pasti Tuhan berbicara tentang kebaikannya yang luar biasa. Di rumah Lot ada penghukuman, siap-siap kota ini mau dihancurkan. Saudara-saudara, yang datang ke rumah Lot adalah hamba, yang datang ke rumah Abraham adalah Tuhan sendiri. Saya percaya ketika engkau mempercayai kebenaran ini, yang datang bukan pelayan, bukan malaikat, tapi Tuhan sendiri akan datangi saudara. Bahwa engkau diberkati Tuhan, engkau dikasihi Tuhan, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Tanamkan itu dalam rohmu. Saya percaya yang datang adalah Tuhan sendiri. Abraham percaya mulai dari umur 75, 24 tahun dia menunggu janji Tuhan digenapi. Dan apa yang terjadi dalam masa penantian itu, dia tidak bilang ini kapan, kok lama sekali, kok lama sekali. Waktu Tuhan pasti, ya waktu Tuhan tapi terlalu lama. Datang firman Tuhan, tidak selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Ya tapi tidak selama-lama itu berapa lama. Gak ada dia. Lakukan, dia doakan orang sakit, dia doakan Abimelek, dia doakan Firaun. Saudara, isi waktumu untuk melayani. Jangan bengong, melayani, buat ini. Dia belum punya anak, dia doakan orang lain punya anak. Saya ingat ada seorang saudara ya, sakit tidak bisa bergerak. Tapi karena dia hamba Tuhan, orang-orang datang minta didoakan. Lalu dia berdoa, orang sembuh, dia bilang Tuhan, saya berdoa orang sakit sembuh, baru saya tersembuh. Supaya kau tahu yang menyembuhkan itu bukan kau, tapi aku. Oh iya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, terus melayani. Abraham terus melayani.
Pak, saya belum lihat terobosan secara finansial, Pak. Teruslah melayani. Saudara tahu hikmat manusia dan hikmat Tuhan berbeda. Kalau hikmat manusia mengajar, ini kan masa sulit, simpan uangnya, jangan boros-boros. Saya setuju, saudara. Tapi jangan sampai apa yang menjadi kebutuhan saudara halangi cuma gara-gara saudara ketakutan karena ini musim sulit. Karena Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Jangankan bilang keperluan, keinginan saya Tuhan jawab, apalagi keperluan. Saudara ingat, waktu Petrus berkata, Tuhan kalau itu kok suruh saya berjalan di atas air, itu bukan kebutuhan. Itu keinginan pun Tuhan jawab, silakan, come. Dan dia keluar dia berjalan, apa itu? Bukan kebutuhan. Itu keinginan, Tuhan jawab. Apalagi kebutuhan. Tuhan pasti jawab, nikmati aja. Terima kasih Tuhan buat berkat hari ini aku mengucap syukur dalam nama Yesus. Karena hikmat surgawi beda dengan hikmat manusia. Hikmat manusia bilang, mesti irit. Hikmat surgawi tabur, maka kamu akan menuai. Sudah tahu Ishak menabur di tengah kelimpahan atau kekurangan? Kekurangan. Pada waktu kelaparan bukan pertama kali yang terjadi dalam Abraham. Itu berulang krisis terjadi. Lalu menaburlah Ishak. Ayatnya yang ke-13. Ayat yang lalu orang itu menuai 12. Orang itu menuai 100 kali lipat. Ayat 13 sehingga orang itu menjadi kaya 30 kali ganda. Makin kaya 60 kali ganda. Dan dia menjadi sangat kaya 100 kali ganda. 30, 60 dan 100. Ayat 13. Jadi yang menghindar ayat 13, sudah lihat di Alkitab 13 itu angka berkat semua. Yang rumahnya belum ada nomor, tahu cepat-cepat angka 13 sebelum orang lain ambil saudara ya. Karena itu angka berkat. Sudah naik pesawat tidak ada seat nomor 13. Dulu Merpati 12A, 12B, 14. Ya. Tapi di Alkitab 13 itu angka berkat. Saya heran, orang tidak pernah bilang celaka 13, celaka 12. Tapi 13 yang dihindari. Saya juga bingung, celaka 12. Tapi 13 yang ditakuti, saudara. Memang manusia itu aneh. Ngomong lain, tindakan lain, saudara. Ini yang disebut kelainan, saudara ya. Dia ngomong celaka 12, tapi yang dia hindari angka 13. Lain gak? Lain. Bilang kiri kanan, saya setuju dengan pendeta itu. Jadi taruh 13, ia diberkati. Sudah lihat, dia menabur, ini konsep kerajaan surga. Menabur, engkau akan menuai. Tabur kekuatan, terus melayani, terus melayani. Saya percaya saudara sehat, sudah diberkati, sudah panjang umur, lanjut usia. Haleluya, yang percaya katakan amin. Abraham didatangi oleh Tuhan. Tuhan punya kerinduan untuk berjumpa dengan saudara lebih tinggi daripada saudara. Jadi kalau saudara berkata begini, satu hal aku rindu untuk bersekutu dengan engkau, Tuhan bilang begini, saya lebih rindu daripadaku. Saya lebih rindu daripada engkau. Saya suka cerita banyak bagaimana itu pengalaman saya, tapi kita lanjut. Di mana Abraham duduk? Di pintu kemah. Di mana Lot duduk? Di pintu gerbang. Satu bisa dipindah-pindahkan, satu permanen. Yang satu bisa dicabut bongkar pasang, yang satu permanen. Apa itu saudara? Abraham duduk di pintu kemah, maksudnya apa? Siap bergerak dengan kegerakan Tuhan. Kita tidak konsepkan Tuhan. Oh kalau Tuhan bergerak itu mesti begini. Di luar ini salah. Saya ingat dulu ketika masuk dalam satu gereja pertobatan saudara ya. Waktu saat mau terima Roh Kudus saudara, itu mesti kursi patah, lutut luka, lutut lecet, siku-siku luka, lutut lecet. Ini Roh Kudus ini. Ini Roh Kudus. Lalu begitu kita masuk dalam satu dimensi, tenang-tenang bisa penuh Roh Kudus, sesat ini. Karena dulu kita penuh Roh Kudus itu mesti kursi 5 patah dulu, siku luka dulu. Jangan pernah konsepkan Tuhan. Karena Tuhan bergerak tidak selalu seperti dengan konsep kita. Itu pintu gerbang permanen. Tapi Abraham di kemah, siap bergerak. Lalu Tuhan menampakkan diri lewat rupa yang lain. Dia bisa pakai cara yang berbeda. Persoalan 10, dia bisa punya 10 jalan keluar yang sama. Jangan konsepkan Tuhan. Oh, kalau tidak ada air, pengalaman dulu, pukul. Begitu Musa pakai pengalaman, dia konsepkan Tuhan. Apa yang terjadi? Kau tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena kau tidak menghormati kekudusanku di hadapan semua orang. Kamu sementara mengajarkan hal yang salah tentang sifatku dan pribadiku kepada jemaat Tuhan. Sehingga jemaat tahu saya ini jahat ya. Saudara-saudara, kenapa? Karena Musa duduk di pintu gerbang. Tapi Abraham duduk di kemah. Siap bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ada orang buta yang Tuhan berkata, melihatlah engkau. Ada yang Tuhan bilang, pergi basuh mukamu di kolam Siloam. Ada yang Tuhan pakai becek, dia ludah ke tanah, dia obok-obok beceknya, lalu dia taruh di orang buta. 3 persoalan yang sama, 3 jalan keluar yang berbeda. Itu kemah. Jangan permanenkan Tuhan. Saudara lihat,
Orang mata normal dikasih becek bisa buta. Ini mata buta tambah becek lagi saudara ya. Tapi itu cara kerja Tuhan gak bisa dideteksi. Tuhan aku percaya, aku ikut maumu. Apa saja yang kau firmankan, aku percaya. Sehingga saudara akan mengalami kesembuhan. Mazmur 103 ayat 20, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, oh, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Tuhan mengajarkan Naaman untuk tidak pakai pintu gerbang. Saya pikir dia keluar tumpang-tumpang tangan di atas saya. Masa suruh saya pergi mandi di sungai Yordan. Untung Abraham, untung Naaman berkemah. Bukan di pintu gerbang. Lalu dia pergi ke sungai Yordan. Teman-teman sekutunya berkata, bos, kan bos cari kesembuhan. Dia cuma suruh mandi, silakan mandi. Saudara, teman sekutu kita menentukan juga. Jadi bersekutulah dengan orang-orang yang menguatkan kita, yang memberi semangat buat kita. Bukan orang-orang yang menjatuhkan kita. Bersyukur teman-teman sekutu Naaman, orang-orang yang berikan dia semangat. Maju bos, tak apa-apa, kita bersama-sama bos. Nah, teman sekutu kita yang paling luar biasa, yang tidak tergantikan adalah keluarga. Istri menolong, suami mengasihi, itu paling hebat teman sekutu. Janganlah kamu menyanyiakan karena itu teman sekutu atau teman seperjanjian. Jadi teman sekutu, jadi kalau ada suami buat salah keputusan, istri bilang begini, saya di belakangku, kita hadapi sama-sama. Tidak ada satupun pasangan kita yang dibekali dengan kartu kuning dan kartu merah. Karena kebanyakan rumah tangga, suami atau istri kadang-kadang jadi wasit. Kartu kuning, kau salah hari ini. Bahaya kalau kartu merah dia tendang keluar, saudara. Keluar lapangan, saudara ya. Tidak ada yang ditempatkan sebagai wasit. Kita semua adalah pemain. Saudara pernah lihat pemain kasih kartu? Tadi kau tendang salah, saya kasih kartu kuning. Tidak ada. Pemain tidak pernah kasih kartu. Bilang kiri kanan, kau bukan wasit. Rupanya banyak wasit di sini, saudara ya. Yang tidak mau jadi pemain, saudara ya. Kita adalah pemain. Saudara tahu? Di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, waktu Elia dan Elisa berjalan ada 4 kota yang mereka kunjungi. Yang pertama Gilgal artinya lingkaran, yang kedua Betel artinya rumah Tuhan, yang ketiga adalah Yordan, dan yang keempat adalah yang ketiga Yeriho, dan keempat adalah Yordan. Berfirmanlah Tuhan kepada Elia, pergilah ke Betel. Tuhan berfirman, saya pergi ke Betel, kau tinggal di sini. Tidak, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sampailah mereka di Betel, kemudian dari Betel mereka pergi ke Yeriho, di Yeriho, kemudian dari Yeriho mereka pergi ke Yordan, dan di Yordan itu Elia terangkat ke sorga. Alkitab tulis, Tuhan mengangkat Elia lewat angin badai. Jadi mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bicara tentang perjalanan iman yang luar biasa. Dan ada banyak tantangan yang dialami oleh Elisa. Pada waktu sudah ambil keputusan untuk melayani minggu, tentu banyak tantangan. Tapi dengarkan, kasih karunia Tuhan lebih daripada tantangan yang sudah hadapi. Apa yang terjadi? Ada 50 nabi yang ngomong begini, kau tuh tertahu diri, masa bosmu mau kau ikut-ikut terus. Diam, tenanglah. Tadi yang saya berkata, hidupmu bukan ditentukan oleh apa kata orang. Taruh kata nabi sekalipun. Kalau dia tidak percaya sesuai dengan firman Tuhan, dia melemahkan saudara, jangan. Saya tersangka masa dia pendeta dibicara begitu. Kenapa kau lebih pusing pendeta yang tidak kasih keselamatan sementara Tuhan yang kasih jawaban doa, kau tidak pusing? Pusinglah terhadap perkataan Tuhan. Ini tidak ada firman Tuhannya. Saya tidak percaya. Pak, tadi malam saya mimpi begini Pak. Hati-hati itu. Itu tanda buruk. Saudara, kalau saudara datang kepada saya akan bilang begini, hidupmu tidak tergantung mimpi, tergantung firman Tuhan. Taruh kata kau mimpi buruk tadi malam, tetap ucapkan firman Tuhan. Aku percaya janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Bahkan ada orang hidupnya tergantung dari suara burung. Ini tidak benar. Siapa yang mati lagi hari ini? Saudara, hidup kita tergantung oleh firman Tuhan. Amin. Jangan. Itu kayak saya pergi, ada orang yang datang ke rumah saya tuh. Dia mau pergi ke Sentani, pas waktu itu penerbangan subuh-subuh, sebelum sampai Sentani mobilnya tabrak burung gagak,
burungnya mati, dia pucat, dia bilang sopir putar balik, saya terjadi pesawat, dia telepon maskapai, hari ini saya cancel, saya tunda dulu, dia pucat datang ke rumah saya, dia bilang Bapak, saya terjadi terbang, saya takut sekali tadi karena kami tadi tabrak burung gagak dan burung gagaknya mati, saya takut jangan pesawat yang saya naik jatuh Pak, aduh, bagaimana menurut Bapak berdoa dulu, sebelum saya berdoa saya kasih dulu, kenapa? Tuhan memberitakan firman dan menyembuhkan, karena firman datang, iman timbul, kesembuhan pasti terjadi, haleluya. Jadi saya tidak pernah mendoakan orang sebelum sampaikan firman. Saya sampaikan firman lalu saya berdoa sebelum saya begini Pak, sebelum kita berdoa, mari kita buka Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Lalu Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas burung-burung di udara. Sampai di situ saya stop, saya bilang Bapak dengarkan, Tuhan menciptakan kita untuk berkuasa atas burung, bukan burung yang berkuasa atas kita. Maksudnya apa? Bapak yang tentukan nasibnya masuk kuali atau masuk kubur. Bukan dia tentukan Bapak jatuh dari pesawat. Jadi berangkat. Sebelum saya berdoa, saya tambah lagi. Karena dua saksi meneguhkan satu perkara ya. Itu yang disebut P21 itu dua alat bukti yang valid. Ya itu. Di Alkitab juga dua saksi meneguhkan satu perkara. Saya kasih saksi kedua. Elia dipelihara oleh burung gagak pagi dan petang. Burung gagak bawa roti dan daging. Waktu itu belum ada McDonald, belum ada Kentucky, belum ada Dunkin Donut. Elia makan burger, saudara ya. Jadi ternyata Tuhan masih punya burger. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Seorang pelayan Tuhan pindah ke pedalaman dari pesisir. 2 bulan kemudian anaknya merengek-rengek. Papa, saya rindu ikan. Anak, ini ikan di mana? Tengah hutan ini. Tidak ada ikan di sini. Yang ada sini binatang. Papa betul, jujur saya rindu. Tolong masuk gereja berdoa. Masuk Tuhan. Sapu anak rindu ikan dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mulai ucap. Sementara berdoa tiba-tiba saya gereja. Prang! Dong amin bukan karena doa sudah selesai. Karena dong keluar siapa yang lempar gereja ini selama ini kayak pelayanan aman-aman saja kok. Kenapa tiba-tiba ada seng yang bunyi. Begitu mereka keluar bukan batu yang jatuh. Ikan yang jatuh dari atas seng. Rupanya pas dong berdoa ada burung gagak lewat di atas pegang ikan kaget saudara. Dia lepas ikannya. Ikan jadi seng. Anak kau lihat itu Tuhan so kirim ikan. Bayangkan itu ikan terbang dari laut lewat burung gagak saudara ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saya bilang burung gagak ini diperintahkan Tuhan untuk pelihara Elia. Bukan menghancurkan Elia. Jadi berangkat. Sampai hari ini Bapak itu masih ada. Belum jatuh-jatuh dari pesawat saudara ya. Kenapa? Karena hidup kita bukan ditentukan oleh barang itu. Bisa bilang amin? Saudara yang pernah tinggal di Jawa lama, saudara akan lihat banyak kucing dimakamkan dengan sopan di Jawa. Yang korban kecelakaan di tol, yang korban di jalan pasti akan dikapani, diangkat. Lalu orang yang tabrak itu akan cepat-cepat jual mobil, kenapa sial. Tapi saudara tidak pernah lihat ada kucing dimakamkan di Manado, karena rugi. Itu kucing masuk kuali saudara ya. Haleluya. Tidak berlaku di Jawa, tapi berlaku di Manado. Amin. Saya pernah pulang malam-malam KKR pakai belakos, di belakang banyak jemaat. Lalu mau masuk di Langon dari Kaongkon, masuk itu masih gelap. Di depan itu ada lampu menyala-nyala di pinggir jalan. Bapak pendeta ada apa? Ada berkat di pinggir jalan. Apa itu? Itu yang menyala. Betul mata kucing saudara ya. Kena lampu kan menyala. Tuh. Begitu kita tepuk. Dom bilang ini Pak pendeta tolong jangan bilang-bilang orang nanti teracuku. Wah sudah itu berkat. Jadi kalau makanya sudah tahu semua paguyuban dan perkumpulan kucing di Manado punya rule nomor 1. Jangan pernah di pinggir jalan karena nyawa muter ancam. Iya toh? Dan setahu, baku dong suka baku kasih ingat. Jangan di pinggir jalan kalau kau tinggal di Manado. Sudah. Nyawa muter ancam. Sedangkan kau bersembunyi saya don't cari apalagi kau di pinggir jalan kau habis. Sudah ya. Kira-kira begitu. Dan itu berkat yang luar biasa. Disitulah pertama kali saya makan kucing sudah ya. Wah ternyata enak juga ya. Tapi kalau ada kucing saudara yang hilang, bukan saya pelakunya saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Makanya Tuhan datang mengulangi janjinya. Abraham percaya, dia robah namanya. Orang bilang kasihan sudah pikun, dia tetap percaya kepada Tuhan. Lalu Lot, saya ingin buktikan bahwa dia tinggal di kemah. Dia tinggal di pintu gerbang. Waktu malaikat bilang begini, lari ke gunung, kami bakal tersusul. Dia udah punya konsep tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu begini. Oke. Saya sudah tidak punya waktu untuk merubah konsepmu, silahkan ambil konsepmu. Hari itu kalau dia lari ke gunung ikut, akan berbeda situasinya. Dia akan ketemu Abraham, karena Abraham di gunung. Dan semua berkat yang hilang akan dikembalikan berlipat kali ganda.
Karena Lot itu tidak punya saham dalam perusahaan Abraham. Tapi Abraham berikan luar biasa. Saya tanya, sudah punya saham apa dalam keselamatan Tuhan? Gak ada. Sudah punya saham apa dalam karya keselamatan di kayu salib? Gak ada. Dan dia berikan kita luar biasa. Kita berdoa orang dalam nama Yesus sembuh, dalam nama perusahaan luar biasa, perusahaan yang bangkrut diberkati Tuhan. Habis amin, mereka kasih persembahan. Pak, ini ucapan terima kasih. Tuhan tidak bilang di sorga, bagi. Kau pakai sapu nama tuh, nama Yesus tuh. Bagi. Kau pakai, ingat ada komitmen fee kalau pakai perusahaan saya. No way. Kita berdoa pakai nama Yesus. Dan berkat semua kita terima. Untuk itulah aku datang. Itu kemah. Jangan pernah konsepkan Tuhan. Pantas saya dapat ini karena memang saya kurang ajar. Itu pintu gerbang. Tapi saudara di kemah, orang bicara. Silakan saya pergi ke Halmahera Barat, Pak Darmain. Dong rubah lagu ya. Bila orang mau bilang apa, bagiku kaulah segalanya. Oh. I love you Jesus. Cili, boleh juga ku ini. Ya Bapak Pendeta, ini disebut dunia ganti sorga. Oh, emangnya sorga kehabisan aransemen kah? Sampai kau perlu dunia punya itu. Di kakak-kakaknya, bila orang mau bilang apa, bagiku kaulah segalanya. Oh, I love you Jesus. Aduh, saya bilang luar biasa, kreatif juga. Memang karena Bapak kita adalah kreator, ya, maka anak-anaknya pasti kreatif. Haleluya. Ya. Abraham didatangi Tuhan. Orang yang duduk di kemah tidak akan memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dia. Tapi orang yang duduk di kemah akan mengeksplor dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Kesempatan ini, bos datang, mama kasih keluar semua kita punya pergumulan yang selama ini kita doakan. Pasti dia jawab. Sudah tahu apa yang terjadi? Abraham tidak mengeluarkan satu pun pokok doanya. Dia punya kebutuhan? Punya. Dia punya keperluan? Punya. Tapi satu pun tidak dia keluarkan. Tuhan, jangan lalui hambamu, singgahlah dulu di rumahku. Aku mau buat sesuatu, baru engkau makan dan bisa melanjutkan perjalanan. Dia mengeksplor dirinya untuk kepentingan Tuhan. Bukan memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dia. Saya berdoa saudara masuk dalam level Abraham ini. Sehingga berkat Abraham tercurah buat saudara. Masih ingat dua orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus? Kenapa mukamu muram? Kau tidak tahu yang terjadi di Yerusalem? Apa itu? Ini orang yang kami sudah siapkan jadi raja. Kalau dia jadi raja kita tidak kekurangan dalam masalah ekonomi, panen gagal kita tidak akan kelaparan. Karena 2 ekor ikan 5 roti kita makan sampai kenyang. Soal keuangan tidak ada masalah, tidak ada inflasi lagi di negeri kita. Kenapa dia punya semuanya, dia punya pasukan malaikat, kita pasti akan aman. Kami sudah siapkan dia untuk menjadi raja, menghancurkan Romawi yang selama ini menjajah kami. Apa yang mereka lakukan? Mereka memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan mereka. Tapi Abraham memanfaatkan dirinya untuk kepentingan Tuhan. Jadi sementara menunggu janji Tuhan, teruslah melayani Tuhan. Teruslah beribadah. Tanpa sadar, tiba-tiba ada Ishak yang lahir. Ada tertawa yang lahir. Ada sukacita yang lahir. Ada kegirangan yang lahir. Ada damai sejahtera yang lahir. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau mengubah kain kabungku menjadi sorak-sorai. Pasti akan terjadi. Dia yang berjanji setia. Amin. Ia mengubah kain kabungku menjadi sorak-sorai. Abu di kepalaku, rasa malu, rasa tertolak, diganti dengan minyak yang baru. Hari ini pulanglah dengan berkat Tuhan, engkau keturunan Abraham. Galati pasal yang ketiga, siapa yang ada dalam Kristus, ia pun keturunan Abraham. Sudah siap? Makin hari makin sehat. Sudah siap? Makin hari makin produktif, sudah siap promosi akan terjadi, sudah siap jaring-jaring yang dipasang akan berubah menjadi berkat, sudah siap pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan, sudah siap seperti dalam perangkap Tuhan bisa merubah menjadi berkat yang luar biasa, dan promosi sementara terjadi karena saudara percaya kepada Tuhan. Yang diberkati dengan firman Tuhan, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa ini, tepuk tangan percaya.